Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safridona Sariyaska SPDI, calon guru penggerak angkatan 11 UPT SMP Negeri 1 Sutra Kabupaten Pesisir Selatan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praobservasi terhadap salah seorang guru SMP Negeri 1 Sutra dengan bidang studi IPA dengan nama ibu tersebut Maida Ramayanti SPD GR. Di samping saya telah ada guru tersebut, yaitu ini ibunya samping saya ucapkan selamat siang Bu Yanti. Siang. Oke Bu Yanti, terima kasih waktu telah meluangkan waktunya pada kesempatan kali ini. Sebelum kemarin kita telah berjanji kita akan melakukan observasi Bu Yanti. Namun sebelum kita melakukan observasi, kita melakukan praobservasi. Tujuan dari praobservasi ini di mana di sini Ibu melihat apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu Yanti sampaikan, apa sasarannya, kemudian di samping itu membuat lebih PD-nya Bu Yanti, lebih optimisnya, lebih termotivasinya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di waktu yang telah kita tentukan. Baiklah Bu Yanti, pada kesempatan ini izinkan Ibu menanyakan apa kira-kira tujuan dari pembelajaran Bu Yanti. Oke, baik. Kalau untuk tujuan pembelajaran saya nantinya itu tentang materi ekologi dan keanekaragaman hayati. Pertama, saya membuat tujuan pembelajaran yaitu peserta didik saya mampu melakukan analisis terhadap pengaruh manusia terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati. Dan yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan apa saja upaya dalam pelestarian lingkungan. Oke, luar biasa sekali materinya Bu Yanti. Berarti tujuannya yang akan Ibu Yanti sampai tujuan dari pembelajaran yang Bu Yanti inginkan nanti menganalisis pengaruh manusia terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati. Dua, menjelaskan upaya pelestarian lingkungan. Jadi luar biasa sekali nanti materinya. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan nanti Bu Yanti, siswa senang dan kita sangat antusias dalam pemberian materi tersebut. Jadi kira-kira kalau boleh Ibu tahu, metode apa yang nanti Yanti gunakan dalam proses pembelajaran? Kalau metodenya saya menggunakan metode diskusi, tanya jawab dan presentasi dan tanya jawab dengan model pembelajaran PBL. Jadi model pembelajaran PBL ini yaitu model listening. Nanti saya akan memberikan sebuah kasus kepada anak-anak yang bisa dianalisis apa sih kasus tersebut dan bagaimana solusi yang diberikan oleh peserta didik. Oke, sangat luar biasa sekali ya Bu Yanti. Jadi mungkin saya ingin memfokuskan pengamatan saya kepada kegiatan kelompok ya Bu Yanti. Oke, jadi Ibu Yanti bisa menggunakan format pembelajaran pengamatan yang saya berikan. Oke, terima kasih Bu Yanti. Pada kesempatan kali ini cukup kegiatan praobservasi kita. Kita akan melaksanakan observasi dengan 2 minggu ke depannya. Mudah-mudahan kegiatan kita ini berlancar dengan sesuai yang kita harapkan. Saya ucapkan terima kasih Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo,
itu? Itu tergantung kita sendiri. Bagaimana kita bisa berdampak baik terhadap orang lain atau teman kita. Begitu juga dengan lingkungan. Kita bisa berdampak baik maupun berdampak buruk terhadap lingkungan kita. Nah, itu motivasi hari ini. Jadi untuk motivasi hari ini, Anda memilih apakah Anda mau berdampak buruk terhadap diri Anda semuanya, atau berdampak buruk terhadap lingkungan, atau berdampak baik itu
Duduk tapi Bu.
wabarakatuh. Jumpa lagi kita Bu Yanti dalam kegiatan pasca observasi. Kemarin kita telah melakukan observasi. Dalam kegiatan pasca observasi ini, Ibu ditemani oleh Ibu yaitu Bu Nandra. Kemudian Ibu juga berterima kasih kepada Yanti dan setia membantu Ibu dalam kegiatan pasca observasi. Hari ini dilakukan, kita mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah Ibu Yanti lakukan minggu kemarin. Baiklah Bu Yanti, dalam percakapan pasca observasi kelas ini, Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang telah Ibu Yanti lakukan di dalam pembelajaran minggu kemarin. Dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kegiatan pembelajaran tercapai sesuai yang kita inginkan. Baiklah Bu Yanti, sebelum kita lanjut ke pertanyaan kegiatan kita pasca observasi, bagaimana kabarnya hari ini Bu Yanti? Alhamdulillah baik Bu. Syukur alhamdulillah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bu Yanti mengenai kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan dalam minggu kemarin? Untuk kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan kemarin Bu, kita melakukan observasi bersama Ibu. Ya. Itu masih pertama kali. Ya. Dan itu membuat agak tegang, namun setelah itu berjalan dengan lancar. Tapi ada beberapa hal yang kurang dalam kegiatan pembelajaran kemarin. Kira-kira apa menurut Bu Yanti kekurangan Ibu yang dirasakan? Kemarin ada kekurangan mindfulness-nya kurang. Ya, jawab. Kurang dan kurang juga keaktifan dari peserta didik. Ya benar sekali Bu Yanti, berdasarkan pemantauan Ibu kemarin, observasi Ibu kemarin, Ibu juga menemukan catatan kurangnya Bu Yanti. Tidak adanya kegiatan mindfulness Bu Yanti lakukan, kemudian kurangnya motivasi dalam proses pembagian kelompok. Contohnya kelompoknya tidak mau tampil, susah untuk kita memanggil ke depan. Bu Yanti kurang motivasi. Oke Bu Yanti, mudah-mudahan ada perubahan nantinya ke depan. Oke, baiklah Bu Yanti, alhamdulillah untuk dengan adanya kegiatan observasi kemarin, bisa nggak Bu Yanti ceritakan kembali areal pengembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas, dalam langkah atau tahap-tahap pembelajaran yang sudah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran kemarin? Baik Ibu, area pengembangan yang sudah dilakukan pada saat pembelajaran kemarin seperti pada area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Dalam hal segi pengetahuan itu peserta didik diberikan pengetahuan tentang bagaimana tentang materinya, materi tentang bagaimana dampak manusia terhadap lingkungannya, terutama bisa memiliki dampak terhadap lingkungan. Ada yang dampaknya positif dan ada dampak yang negatif begitu. Itu area pengembangan pengetahuan. Sedangkan pada keterampilan peserta didik diberikan suatu masalah untuk sehingga peserta didik dari masalah tersebut dapat menganalisis masalah tersebut, itu meningkatkan area keterampilan berpikir kritis peserta didik. Selain itu, area pengembangan keterampilan itu pada saat diskusi kelompok dan juga bagaimana peserta didik untuk melakukan presentasi kelompoknya. Nah, selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang sudah saya lakukan itu mulai dari awal, dari kegiatan awal, pendahuluan, kegiatan inti, sampai nanti penutup dan evaluasinya begitu. Oke, terima kasih Bu Yanti. Menurut Bu Yanti, area pengembangan yang dilakukan tadi sudah berhasil kah atau belum? Menurut saya secara keseluruhan sudah berhasil Bu. Namun memang ada beberapa hal yang kurang, seperti kemarin terkendala peserta didik proaktif dalam pembelajaran pada saat diskusi kelompok dan presentasinya begitu Ibu. Dan kurangnya kemarin juga mindfulness ya. Oke, betul Bu Yanti, masalah seperti itu memang lazim dialami oleh guru lainnya, apalagi Bu Yanti pertama kali observasi. Lalu apa yang Ibu Yanti lakukan untuk mengatasi masalah tersebut dalam kegiatan pembelajaran nantinya?
dalam kegiatan pembelajaran nantinya itu untuk mengatasi hal tersebut Ya. itu bisa dilakukan meningkatkan pembelajaran kelompok tadi. Ya. Bagaimana pembelajaran kelompok ini berjalan dengan efektif dan efisien Ya. dan juga menyesuaikan gaya belajar peserta didik, menyesuaikan kebutuhan peserta didik dalam hal gaya belajar. Ketika ada peserta didik yang memiliki gaya belajar yang audio, visual, kinestetik itu bisa diberikan atau memfasilitasi peserta didik yang mungkin dan nantinya melakukan media pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik. Oke, bagus sekali. Baik Bu Yanti, berarti itu adalah rencana Bu Yanti untuk kegiatan pembelajaran ke depannya ya. Dengan memperhatikan gaya belajar siswa sebagai pedoman dan pembagian kelompok siswa sehingga mereka lebih nyaman dan lebih enjoy dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Ya betul sekali. Kalau boleh tahu Ibu, kira-kira Bu Yanti kapan akan melakukan rencana yang baik untuk proses pembelajaran nantinya Bu Yanti? Kalau bisa rencana itu dilakukan dengan secepatnya Ibu. Karena ini berkaitan dengan proses pembelajaran peserta didik. Bagaimana pembelajaran peserta didik itu berjalan dengan lancar, efektif dan efisien. Oke, luar biasa sekali Bu Yanti, semangat dan kemauan Bu Yanti, semoga apa yang kita rencanakan terlaksana dengan baik. Intinya murid senang dan menyenangi kita dalam proses belajar. Semoga perubahan dan perbaikan yang Bu Yanti rencanakan tadi dapat sesegera mungkin dapat terlaksana di kelas, kemudian hal tersebut berdampak positif terhadap siswa. Baik, Ibu, terima kasih sebelumnya Bu. Sama-sama Bu Yanti, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.